Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Lupakan masa lalu, beginilah Arsenal sekarang. Arsenal pernah jadi salah satu tim terkuat di sepak bola Inggris belasan tahun lalu. Sayangnya sekarang The Gunners harus terseok-seok bertahan di papan atas. Saat ini Arsenal ada di bawah bimbingan Mikel Arteta yang mendapatkan dukungan penuh dari klub. Namun hasil di lapangan berkata sebaliknya. Musim lalu Arteta hanya bisa membawa Arsenal finish di peringkat 8 Premier League. Tidak ada UCL dan UEL. Artinya musim 2021-2022 ini seharusnya jadi awal baru untuk Arsenal. Tapi tidak ada tanda-tanda perkembangan signifikan yang bisa membuat fans percaya. Kesulitan Arsenal musim ini mengundang kekhawatiran Paul Merson, analis Premier League. Menurutnya, Arsenal tenggelam dalam kejayaan di masa lalu, yakni ketika mereka berjaya pada tahun 2004. Arsenal saat itu luar biasa kuat, tapi sekarang jauh berbeda. Dia menyoroti kekalahan dari Brentford di pekan pertama lalu yang menegaskan kelemahan Arsenal. Saya kira kami terlalu dimanjakan dengan Arsenal 20 tahun lalu. Hari-hari itu sudah lewat, tahun 2004 sudah jauh lewat. Kita semua masih mengenang masa lalu Arsenal, tapi coba lihat inilah Arsenal sekarang, bukan Merson di Sky Sports. Saya pikir pertandingan pekan lalu sangat mudah ditebak, tidak ada perubahan. Anda bisa menduga apa yang akan terjadi, tetapi rasanya Arsenal tidak sadar. Itulah yang paling mengkhawatirkan. Merson menyoroti kekalahan dari Brentford pekan lalu. Saat itu, Brentford tampak bermain dengan taktik yang lebih baik, lebih siap. Arsenal justru keteteran di lini belakang. Brentford mengerjakan PR mereka, ada plan A dan plan B. Mereka mengirim bola ke Ivan Toney yang membuat kekacauan di lini serang, sambung Merson. Seharusnya ada pemain-pemain berpengalaman di Arsenal yang melihat ancaman itu dan memosisikan diri untuk mencegah Toney. Buktinya, begitu ada pemain di posisi tersebut, Brentford tidak lagi menyulitkan tandasnya. Arsenal versus Chelsea, The Gunners kehilangan 7 pemain. Laga Liga Inggris antara Arsenal versus Chelsea akan berlangsung pada akhir pekan ini. Arsenal memastikan mereka masih belum akan dapat diperkuat 7 pemainnya, termasuk 2 penyerang Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Laman resmi Arsenal merilis daftar 7 pemain yang akan absen pada laga tersebut. 4 diantaranya disebut tak bisa bermain karena dinyatakan positif COVID-19. Keempat pemain yang dinyatakan positif COVID-19 itu adalah Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette, Alex Runarsson, dan Willian. Sementara 3 pemain lainnya yang mengalami cedera adalah Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah, dan Thomas Partey. Dari 4 pemain yang dinyatakan positif COVID-19, Arsenal membuka peluang Aubameyang dan Willian bermain. Aubameyang telah dinyatakan negatif dan akan mengikuti seluruh protokol untuk kembali bermain, sementara Willian disebut akan dilihat lebih lanjut sebelum laga Ahad malam besok. Auba telah dinyatakan negatif. Dia baik-baik saja dan mengikuti semua protokol untuk kembali bermain. Dia akan kembali berlatih dan dinilai sebelum pertandingan Ahad, tulis Arsenal soal Aubameyang. Willian juga dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani protokol. Dia sehat dan kebugarannya akan dipantau dan dinilai sebelum laga Ahad, tulis Arsenal soal Willian. Sementara Lacazette dan Runarsson dipastikan absen. Gabriel Magalhaes, Eddie Nketiah, dan Thomas Partey disebut mengalami cedera yang sama, pergelangan kaki kanan. Ketiga masih terus menjalani proses pemulihan dan diharapkan segera bisa kembali berlatih. Perkembangan Gabriel di bawah pantauan tim medis berlangsung baik dan ditargetkan untuk kembali berlatih bulan ini, kata Arsenal soal Gabriel. Eddie bekerja keras dengan tim medis dan direncanakan kembali berlatih pada awal September, tulis mereka soal Eddie Nketiah. Thomas juga bekerja keras dengan tim medis dan direncanakan kembali berlatih pada akhir Agustus. Ketujuh pemain itu juga telah pada laga pembuka Liga Inggris akhir pekan lalu. Arsenal yang tampil tanpa kekuatan terbaiknya dibungkam tim promosi Brentford 0-2. Laga Liga Inggris antara Arsenal versus Chelsea akan berlangsung pada Minggu malam 22 Agustus 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.
Resmi jadi pemain Arsenal, Martin Odegaard mewarisi nomor punggung Dani Ceballos. Setelah spekulasi di sepanjang bursa transfer musim panas tahun ini, Martin Odegaard akhirnya resmi menjadi milik Arsenal. Klub Liga Premier itu Jumat 20 Agustus 2021 mengumumkan keberhasilan mereka memboyong pemain berusia 22 tahun itu ke Emirates Stadium. Martin Odegaard tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Arsenal pada paruh kedua musim lalu dan menjadi target utama Arsenal di musim panas ini. Odegaard telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Stadion Emirates. Dalam kesepakatan antara Madrid dengan Arsenal, Odegaard merapat dengan biaya awal 30 juta pound sterling dengan tambahan 4 juta pound sterling. Resmi menjadi pemain Arsenal, Odegaard dipastikan akan mengenakan nomor punggung 8 di klub barunya. Sebelumnya, selama jadi pemain pinjaman di paruh musim lalu, pemain Norwegia itu mengenakan nomor punggung 11. Musim ini, Odegaard mengenakan nomor punggung 8 yang ditanggalkan Dani Ceballos. Dani Ceballos sendiri telah kembali ke Real Madrid setelah 2 tahun masa peminjamannya di Arsenal selesai di akhir musim 2020-2021.